Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Saya ini jujur sebenarnya harus membaca dari pidato ini, cuma saya nggak bisa, mohon maaf. Cuma satu hal yang akan saya janjikan kepada teman-teman semuanya, bahwa PSI akan menjadi partai yang sangat besar kemudian hari. Saya cuma minta satu permintaan aja kepada seluruh ketua anggota struktur dari PSI. Saya minta tolong satu aja. Saya minta didoakan supaya saya sehat selalu. Karena tadi saya melihat sebelum pidato saya yang tadi sebelumnya, ada yang mau kerja keras, ada yang mau mati-matian, ada yang mau habis-habisan. Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Bagi para pemuja Pak Jokowi, saya sarankan satu hal, bertobatlah. Kalian adalah korban pencitraan yang intens dan masif selama belasan tahun, sampai akal sehat ditinggalkan. Menganggap Pak Jokowi sebagai presiden terbaik, itu bukan analisis, itu halusinasi, akibat cinta berlebihan yang tidak melibatkan akal sehat. Perbanyak literasi, perbanyak wawasan. Pemimpin tidak layak dicintai sebesar itu. Pemimpin bukan pasangan hidup, pemimpin dipilih dan dinilai secara rasional, bukan dicinta tanpa syarat. Coba konfirmasi kekaguman kalian dengan data dan fakta. Jangan membabi buta sampai setiap kritik dianggap sebagai serangan, lalu dibalas dengan hujatan dan cacian pada yang menyampaikan kritik. Kalau punya narasi, data, dan bukti yang mendukung keyakinan kalian, tunjukkan. Pak Jokowi bukan nabi. Ia pemimpin ambisius yang tidak layak dibela dengan membabi buta. Dalam kepemimpinan negara, tidak ada ruang untuk pemujaan. Sadarlah dan taubatlah. Tidak mengapa terlambat daripada tidak sama sekali. Masih wajar, tapi apakah itu mengarah pilihannya A, B, C, 3? Terjadi perdebatan. Nah, kualitas perdebatan pasti akan berbeda-beda. Ada yang berdebat dengan menggunakan data, ada yang berdebat menggunakan keyakinan, ada yang berdebat yang menggunakan selera. Tapi yang penting nih, polarisasi itu muncul setelah selesai proses yang mempolarisasi itu harus bisa kembali lagi. Jadi kalau saya bayangkan kayak balon tuh. Balon itu dipegang, kalau dipegang tengahnya dia akan terpolarisasi menjadi dua. Tapi begitu selesai pemilunya, lepas dia akan utuh jadi satu lagi. Nah, bagaimana cara menjaga supaya kembali? Satu, yang menang merangkul semua. Merangkul semua. Merangkul itu bukan kemudian membawa ke dalam pemerintahan, bukan. Merangkul itu artinya semua terlayani dengan baik. Jangan ada begini, ini era Orde Baru terjadi. Ada desa-desa yang tidak ada listriknya. Kenapa? Karena di desa itu selalu PDI yang menang. Di desa itu P3 yang menang. Itu desa yang menang P3 dan PDI zaman Orde Baru, nggak ada listrik. Itu yang saya maksud dengan dia menghukum, bukannya merangkul. Nggak boleh itu. Yang kedua, yang dikalahkan menghormati keputusan. Walaupun tidak selalu prosesnya itu kita rasakan sebagai free and fair. Tapi saya kemarin bilang, saya akan gugat waktu Pilpres, saya akan gugat sampai MK. Tapi begitu MK memutuskan, maka saya akan katakan saya akan taat pada putusan MK. Kenapa? Ya inilah negara hukum. Inilah negara, inilah berdemokrasi, inilah bernegara. Apakah kita puas? Kita tidak puas. Tapi bukan berarti tidak menghormati putusan. Dan penting dicatat penyimpangan-penyimpangan. Jadi gitu ya Haira, antara polarisasi dengan perpecahan itu bukan hal yang dekat, itu agak jauh. Nah, tugas negara, pemenang menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi jangan jadi konflik. Gitu. Lalu Abul, soal kritik dibungkam, ini harus diusahakan terus, Abul. Mana Pak Abul tadi? Abul harus diusahakan terus. Jadi kenapa diusahakan terus? Ya, jangan berhenti mengkritik. Dan saya ingin menghimbau kepada yang memegang kewenangan di seluruh Indonesia, jangan pernah pandang kritik itu sebagai satu musuh yang harus ditiadakan. Justru kritik
itu adalah momen untuk memberikan jawaban. Kenapa teman-teman pengen jawaban? Teman-teman, ini pengalaman saya di Jakarta. Kami sering berterima kasih sekali dengan hal-hal yang oleh buzzer-buzzer. Waktu itu eranya buzzer luar biasa. Apapun yang dikerjakan ada buzzernya di situ. Apa saja. Tapi kita sering berterima kasih. Justru dengan munculnya itu, membuat kita punya ruang untuk melakukan penjelasan yang didengar publik. Itu kesempatan bagi negara, bagi pemerintah, ya kesempatan emas itu untuk menjelaskan. Kenapa? Karena antara yang bersuara dan yang mendengarkan, jauh lebih banyak yang mendengarkan. Banyak yang tidak tahu ketika, ini seperti contoh nih, Jakarta ini sumur resapan sempit ramai. Ketika diramaikan sumur resapan, yang meramaikan dengan penjelasan kita, apa yang terjadi? Awam yang tidak pernah mengikuti, tidak pernah tahu soal itu, justru mereka menjadi mendengar karena itu diangkat sebagai kritik. Jadi begitu diangkat sebagai kritik itu ruang untuk kita menjawab. Dan itu yang disebut sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau Abul mengkritik pemerintah, lalu pemerintah menjawab, lalu Abul mengkritik lagi, pemerintah menjawab lagi. Apa yang terjadi? Audiens di sini semuanya mendengarkan dan semuanya tercerdaskan. Itulah demokrasi. Jadi, apa yang disebut sebagai kritik itu adalah amunisi sebetulnya bagi negara. Karena negara punya loudspeaker lebih besar. Nah, cuman ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Kebijakannya dibuat menggunakan data. Oke, menggunakan data. Kemudian kedua, kebijakannya menomorsatukan kepentingan umum. Yang ketiga, kebijakan yang menggunakan akal sehat. Yang keempat, kebijakannya merujuk ke... Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kembali lagi ya, kita masih membahas tentang Rakernas PSI teman. Dan ini viral di media bagaimana pidato Kaisang di hari penutupan Rakernas PSI. Yang menjadi gagal fokus kita adalah saking emosinya Kaisang malah nangis teman-teman ya. Ketua umum partai nangis di acara Rakernas. Ini nangisnya terharu, capek atau gimana ya kan? Atau memang tanggung jawabnya berat sekali ya. Dan kalau kita bandingkan dengan ketua-ketua umum partai yang lain teman-teman ya jarang sekali ya nangis ya. Dan Kaisang bahkan tidak bisa membaca teks pidatonya yang disiapkan oleh stafnya karena Kaisang mengatakan ya ia akan berdarah-darah, akan memeras darahnya untuk memenangkan PSI teman-teman di 2029. Ya ini adalah ambisi yang sangat besar sekali kelihatannya ya untuk Kaisang dan PSI dan sama seperti bagaimana pidato Anies Baswedan teman-teman ya, beda kelas lah ya dengan Anies yang luar biasa. Bagaimana Anies saat ini menjadi tokoh yang digadang-gadang bakal mengikuti kontestasi Pilpres 2029 nanti. Bahkan Anies juga membuat partai ya kan, membuat partai Gerakan Rakyat. Ini adalah kompetisi yang sangat berimbang menurut saya teman-teman. Kenapa? Karena nama Jokowi di PSI, kemudian nama Anies di Gerakan Rakyat. Ini adalah sama-sama partai yang masih kecil ya, walaupun masih kecil ya, walaupun PSI duluan, sudah 10 tahunan ya kurang lebih, ya walaupun Gerakan Rakyat masih baru lahir, saya rasa bahwa Gerakan Rakyat akan mampu melampaui PSI ya. Dan ini adalah sebuah pertarungan yang luar biasa di 2029 nanti teman-teman. Dan kemudian bagaimana gebrakan dari Anies Baswedan ya, tokoh yang sangat jenius, tokoh yang sangat familiar ya di mata masyarakat. Bagaimana Anies sebagai tokoh yang dijegal ya, sehingga membuat simpati masyarakat kepada beliau ya. Sehingga akhirnya kan relawan-relawan Anies ini membuat sebuah gerakan rakyat dan membentuk sebuah partai teman-teman.
kumpulan-kumpulan para relawan Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.